Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut membahas Cisco CCNA yang part 2. Kita akan lanjut untuk membahas bab 4 mengenai Dynamic Routing AEGRP. Nah, di bab 4 ini kita akan ada beberapa pembahasan teman-teman, yaitu yang pertama pastinya mengenai pengenalan Dynamic Routing, kemudian setup topologi, nantinya kita akan melakukan konfigurasi AEGRP dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke pembahasan nih yang pertama, yaitu pengenalan dynamic routing. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari dynamic routing. Nah, kalian tahu kan apa itu static dan juga dynamic? Nah, saya akan coba tuliskan di sini. Jadi, static itu manual, teman-teman, atau kita konfigurasikan secara manual ataupun sendiri. Kemudian untuk dynamic itu dia auto ataupun otomatis. Jadi dia nantinya akan terkonfigurasi secara otomatis, teman-teman. Jadi untuk statik itu adalah manual atau kita harus mengkonfigurasikannya seperti di video sebelumnya. Sedangkan kalau dynamic itu dia akan secara otomatis ataupun auto ya, teman-teman. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai static routing. Kalian bisa lihat ini adalah topologi yang di video sebelumnya. Ini kita semuanya mengkonfigurasikan dengan static routing. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas yang dynamic routing. Nah, di sini di bagian konfigurasi static routing saya akan coba tambahkan satu router lagi atau perangkat baru. Nah, misalkan saya akan tambahkan di sini. Nah, jadi kalau kita menggunakan static routing itu ketika kita nambah jaringan atau nambah perangkat baru ataupun untuk topologi kita itu berkembang, itu nantinya kita harus mengkonfigurasikannya lagi ya, teman-teman, di router 1, di router 2 maupun di router 3-nya ketika kita menggunakan static routing. Jadi nantinya kita akan memberitahu untuk router 1, router 2 dan juga router 3 untuk jalurnya. Nah, tapi di sini ketika kita menggunakan yang dynamic routing itu kita hanya perlu mengkonfigurasinya di router atau perangkat yang barunya saja. Kemudian nanti kita akan mengkonfigurasikannya dengan router yang bertetanggaan atau yang dekat dengan router barunya, teman-teman, atau perangkat barunya. Jadi nantinya di router 1 dan router 2 dan juga router 3 itu kita tidak perlu konfigurasikan. Nah, jadi kalau misalkan nih router barunya itu saya coba letakkan di sini, saya coba ganti. Nah, dia akan coba di sini. Nah, jadi kita menambahkan perangkat baru di sini. Jadi nantinya yang perlu dikonfigurasikan hanya router barunya saja dan router yang berdekatan atau yang langsung terhubung ke router nolnya. Sedangkan untuk router yang lain itu tidak perlu kita konfigurasikan ya, teman-teman, baik di router 2 dan juga router 3-nya. Jadi nantinya di router 2 dan juga router 3-nya itu dia akan secara otomatis ada untuk jalur ke router nolnya. Jadi mudahnya di sini kalau static itu harus kita konfigurasikan sendiri, teman-teman, untuk jalurnya ataupun kita harus mengkonfigurasikan secara manual. Tetapi kalau yang dynamic routing itu nantinya akan secara otomatis ada untuk jalurnya. Nah, jadi seperti itu untuk pengenalan dynamic routing. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu setup topologi dua router. Nah, di sini kita akan buat untuk topologi dua router ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tambahkan router. Saya akan menggunakan yang 2911. Nah, di sini dia akan menjadi router 1. Saya akan coba ganti namanya. Di sini menjadi router 1. Kemudian di sini dia akan menjadi router 2. Lalu saya akan tambahkan juga untuk 2 PC. Di sini akan menjadi PC 1. Lalu di sini dia akan menjadi PC 2. Nah, oke, seperti ini. Lalu saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang otomatis ya, teman-teman, seperti biasanya. Nah, di sini saya akan hubungkan dari sini ke sini, dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 ke PC 1-nya, dan dari router 1 ke PC 2-nya. Nah, untuk topologinya dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Saya akan coba rapikan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan coba untuk pasang NOT IP-nya, teman-teman. Mungkin saya akan percepat saja, nanti kalian bisa ikuti saja untuk NOT IP yang akan saya gunakan. Oke, di sini untuk NOT IP dan topologi dua routernya sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan IP ini ke dalam perangkatnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai dari router satunya. Kita buka router 1, lalu CLI, di sini kita ketikkan 0 saja. Lalu EN. Mohon maaf, di sini kita enter EN dan config. Nah, oke. Sini kita akan memasukkan untuk IP-nya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari gig 0/0 yang mengarah ke router 2-nya. Nah, kita ketikkan int gig 0/0, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan IP add
Kalian bisa lihat di sini untuk IP-nya yang ini teman-teman. 10.10.10.1. Kemudian untuk slash-nya di sini 24. Jadi untuk subnet max-nya adalah 255.255.0. Kemudian kita enter. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Kalian bisa lihat di sini masih merah, kita bisa aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, di sini pastinya masih merah ya teman-teman, karena untuk router 2-nya itu belum kita konfigurasikan. Nah, di sini di router 1-nya kita lanjut terlebih dahulu untuk yang arah PC 1. Kita exit terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan gig 0/1. Kalian bisa sesuaikan saja. Interface gig 0/1. Lalu kita masukkan IP-nya, IP add. Untuk IP-nya yang ini ya teman-teman, IP ini nantinya akan menjadi gateway dari PC 1-nya. Kita bisa ketikkan saja 192.168.10.1. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.0 karena dia menggunakan /24. Kemudian kita enter. Lalu kita aktifkan juga dengan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah aktif. Di router 1-nya sudah. Sekarang kita lanjut untuk memasang IP di router 2-nya. Kita buka router 2, lalu kita ketikkan no. Enter, EN, dan conft untuk konfigurasi. Nah, kita mulai dari gig 0/0 yang mengarah router 1-nya. Kita ketikkan interface gig 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya, IP add. Nah, yang ini ya teman-teman, 10.10.10.2. Subnet max-nya yaitu sama 255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah aktif untuk interface-nya. Lalu kita lanjut untuk yang mengarah ke PC 2-nya. Di sini saya menggunakan gig 0/1. Kita exit terlebih dahulu. Interface gig 0/1. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.20.1. Nah, ini nantinya IP ini akan menjadi gateway teman-teman dari PC 2-nya. Kemudian kita masukkan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.0. Kemudian kita enter dan kita aktifkan dengan no shutdown. Di sini belum aktif, kita bisa aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah aktif teman-teman. Oke, di sini untuk semua interface-nya itu dia sudah up ataupun sudah aktif semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba memasang IP di PC-nya. Kita mulai dari PC 1. Kita pergi ke desktop, IP config. Nah, di sini kita bisa masukkan. Di sini dia akan menggunakan IP 192.168.10.2. Subnet max-nya adalah 255.0 dan untuk default gateway-nya itu kita gunakan yang kita pasang di router 1-nya, yaitu yang gig 0/1. Kita masukkan 192.168.10.1. Nah, oke, di PC 1-nya sudah. Sekarang kita lanjut di PC 2. Desktop IP config. Nah, di sini dia akan menggunakan IP 20.2 192.168.20.2. Subnet max-nya yaitu 255.0 karena dia menggunakan /24. Kemudian di sini untuk default gateway-nya itu kita gunakan yang ini teman-teman, yang berada di gig 0/1 milik router 2-nya yang sebelumnya sudah kita konfigurasikan, yaitu 192.168.20.1. Nah, oke. Di sini sudah. Di sini semua perangkatnya sudah memiliki IP-nya masing-masing dan juga di sini semua interface-nya sudah menyala ataupun up ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui di sini teman-teman, untuk kedua PC ini mereka itu belum bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat, kita coba pergi ke routernya. Di sini saya coba cek di router 1. Saya akan exit. Saya akan coba cek do show IP root. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini belum ada ya teman-teman untuk network yang 20.0 ataupun network yang mengarah ke PC 2-nya. Di sini hanya ada network yang 10.0, yang mana untuk 10.0 ini merupakan network ini ya teman-teman, router 2 atau tetangga dari router 1-nya ataupun NIC board. Sedangkan di sini untuk yang arah ke PC 2-nya yang 20.0 itu belum ada. Maka dari itu di sini kedua PC-nya mereka belum bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi nantinya agar mereka bisa saling berkomunikasi itu kita perlu mengkonfigurasikan yang namanya dynamic routing. Nah, jadi seperti itu untuk setup topologi dua router. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep static routing versus dynamic routing. Nah, oke, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari static routing dan juga dynamic routing. Di sini kita akan mencari perbedaannya ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita menggunakan static routing, ketika kita ingin membuat jalurnya itu kan kita ketikkan IP route. Kemudian tujuan kita, nah tujuan kita kan ke PC 2 yaitu dengan network 192.168.20.0. Lalu kita masukkan untuk subnet max-nya yaitu 255.0 dan kita masukkan untuk jalurnya
yaitu dia akan melewati ini ya teman-teman, depan atau interface di depan router satunya, yaitu 10.10.10.2. Nah, ini ketika kita menggunakan yang static routing itu kita akan mengetikkannya seperti ini teman-teman. Nah, tapi di sini kalau kita menggunakan yang dynamic routing itu kita tidak perlu ya teman-teman untuk menggunakan komen seperti tadi yang ini. Jadi ketika kita menggunakan yang dynamic routing itu kita tidak perlu menggunakan komen yang ini teman-teman. Jadi di sini kalau di dynamic routing itu kita akan menggunakan yang namanya advertise teman-teman. Advertise connected network. Nah, jadi kalau di dynamic routing itu kita akan menggunakan yang namanya advertise connected network, ataupun nantinya si router 1 itu dia harus melakukan yang namanya promosi networknya dia ke router 2-nya teman-teman. Jadi nantinya si router 1 itu dia harus mempromosikan network yang dia miliki ke router lain ataupun router 2-nya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan mengenai advertise connected network. Kita pergi ke router satunya. Nah, kalian bisa lihat yang di bagian C yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini C itu artinya connected teman-teman. Di sini ada dua, yaitu yang 10.10.0. Kalian bisa lihat 10.0 itu merupakan yang berada di router 1 yang gig 0/0. Kemudian yang kedua di sini ada 192.168.10.0, yaitu yang mengarah ke PC satunya teman-teman yang berada di gig 0/1. Jadi nantinya kita akan mempromosikan dua IP ini teman-teman ke router 2-nya ataupun router yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba tuliskan di note saja. Nah, oke, di sini saya akan coba tuliskan di note, yaitu 10.10.0. Dia itu merupakan yang berada di gig 0/0. Lalu saya tuliskan lagi yang 192.168.10.0 di sini /24, itu dia yang berada di gig 0/1. Di sini punya saya kurang /24. Nah, oke. Di sini nantinya si router 1 itu dia akan mempromosikan dua IP ini teman-teman. Nah, begitu pula di router 2-nya. Saya akan coba cek di router 2-nya. Di sini ketikkan show IP route. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat untuk yang connected atau yang C itu ada dua, yaitu yang 10.10.10.0, yaitu yang di gig 0/0 milik router 2-nya. Kemudian ada juga yang 192.168.20.0 yang ke arah PC 2-nya ya teman-teman. Jadi nantinya kita juga akan mempromosikan dua IP ini ke router satunya ataupun ke router yang lainnya. Nah, saya akan coba tuliskan di note untuk IP yang akan dipromosikan oleh router 2-nya, yaitu 10.10.0. Untuk slash-nya adalah 24, yaitu dia berada di gig 0/0. Kemudian kita enter. Nantinya dia juga akan mempromosikan IP yang ke arah PC 2-nya dengan network 192.168.20.0/24. Di sini dia berada di gig 0/1. Nah, seperti ini, 0/1. Nah, jadi ini adalah IP yang nantinya akan kita promosikan di masing-masing routernya. Nah, jadi untuk konsepnya itu dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nantinya si router 1 itu dia akan melakukan advertise connected network ataupun mempromosikan IP yang dia miliki ke router 2-nya. Misalkan di sini untuk router 1 itu bilang, "Hey router 2, saya memiliki IP atau saya itu memiliki IP root dengan network 10.10.10.0. Kemudian saya juga memiliki IP network 192.168.10.0. Jadi kalau misalkan kamu atau si router 2 itu ingin melewati network yang berada di sini, maka kamu lewat aku saja. Nah, begitu kira-kira ucapan router 1 ke router 2-nya. Nah, kemudian nantinya si router 2 itu dia akan langsung cek untuk table rootnya teman-teman. Nah, jadi dia akan mengecek untuk table rootnya. Dia akan melihat di sini, oh ternyata di sini saya atau router 2 itu punya untuk network 10.10.10.0. Tetapi di sini dia tidak memiliki network yang 192.168.10.0. Nah, maka nantinya si router 2 itu akan menjawab, "Hey router 1, ternyata saya sudah memiliki untuk IP root yang 10.10.10.0. Tetapi di sini saya tidak memiliki untuk IP root atau IP network yang 192.168.10.0.
192.168.10.0. Nah, maka nantinya si router 2 ini dia akan langsung secara otomatis menambahkan untuk network atau IP yang 192.168.10.0 ya teman-teman. Jadi nantinya di router 2 itu dia akan langsung secara otomatis atau akan secara auto masuk ya teman-teman untuk IP root ataupun network yang 192.168.10.0 dengan lewat atau via-nya adalah via 10.10.10.1 yang berada di gig 0 milik router satunya. Jadi di dynamic routing itu dia hanya akan melakukan satu konfigurasi saja di salah satu perangkatnya. Nah, begitu pula di sini ketika router 2 itu dia ingin mempromosikan IP root atau networknya. Jadi dia itu akan melakukan advertise connected network ke router satunya. Jadi dia itu seperti ini. Oh ya router 1, di sini saya memiliki IP root atau network 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Jadi jika kamu ingin melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku. Nah, kemudian nantinya si router 1 itu dia akan mengecek di root table-nya apakah sudah ada untuk IP-nya atau belum. Nah, nantinya setelah sudah dicek dia akan menjawab, "Oi, router 2, ternyata di sini saya sudah memiliki untuk IP atau network yang 10.10.10.0. Tetapi di sini saya belum memiliki untuk IP atau network yang 192.168.20.0. Nah, maka nantinya di router 1 itu dia akan secara otomatis ada teman-teman atau akan secara otomatis ditambahkan untuk network yang 192.168.20.0. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konsep static routing versus dynamic routing. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi AEGRP 2 router. Nah, oke, di sini setelah tadi kita sudah melakukan setup topologi 2 router dan juga sudah kita jelaskan mengenai konsep dari dynamic routing. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan yang namanya AERGP dengan 2 router ya teman-teman. Nah, oke, di sini di dalam dynamic routing itu ada beberapa protokol yang bisa kita gunakan teman-teman. Yaitu yang pertama adalah RIP. Nah, untuk RIP sendiri itu dia jarang digunakan teman-teman. Kemudian untuk yang kedua ada yang namanya AEGRP. Nah, AEGRP ini digunakan khusus Cisco. Jadi ketika ada perangkat atau router Cisco bertemu dengan router Cisco itu dia bisa menggunakan yang AEGRP teman-teman. Kemudian yang ketiga ada yang namanya OSPF. Nah, untuk OSPF sendiri itu dia open standard. Jadi dia itu bisa digunakan oleh perangkat manapun. Misalkan ketika router Cisco bertemu dengan router dari vendor lain, itu dia bisa menggunakan OSPF. Kemudian yang terakhir ada yang namanya BGP. Nah, untuk BGP itu dia sama seperti yang OSPF, dia itu open standard teman-teman. Nah, open standard. Tetapi di sini antara OSPF dan BGP itu dia ada bedanya ya teman-teman. Jadi nanti untuk BGP itu saya akan ada bab atau akan ada video mengenai dynamic routing yang BGP. Nah, oke, di sini kita akan fokus untuk belajar dynamic routing dengan protokol yang AEGRP terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita langsung konfigurasikan saja. Kita bisa pergi ke router satunya. Nah, kita enter. Nah, di sini kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk konfigurasinya itu kita bisa ketikkan router AEGRP. Nah, seperti ini saya akan coba tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada rank atau angka yang bisa kita gunakan, yaitu dari 1 hingga 65535. Nah, ini adalah angka yang bisa kita gunakan. Mungkin di sini kita akan menggunakan angka 10 saja, teman-teman, biar mudah. Nah, di sini ketika kita menggunakan angka 10, nantinya di router-router lainnya yang akan menggunakan dynamic routing AEGRP itu harus sama, teman-teman, menggunakan untuk angkanya adalah 10. Nanti di router 2 itu dia sama akan menggunakan angka 10. Nah, di sini kita bisa enter. Kemudian kita promosikan atau advertise connected network ke router 2-nya. Jadi kita masukkan untuk 2 network yang berada di router satunya yang ingin kita promosikan ke router lainnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan network, lalu kita masukkan. Kita akan promosikan yang 10.10.0, kemudian kita enter. Nah, kita akan mempromosikan ini. Jadi di sini di dalam konfigurasi router AEGRP 10 itu intinya kita memasang untuk IP yang ingin kita promosikan. Nah, di sini untuk yang 10.10.0 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang 192.168.10.0, yaitu yang mengarah ke PC satunya. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut di router satunya. Mohon maaf, kita lanjut di router 2-nya ya, teman-teman. Nah, kita bisa enter en dan conft.
Kemudian kita ketikkan router AEGRP, kemudian untuk angkanya 10 kita samakan seperti di router satunya agar nantinya dia langsung dynamic. Kemudian kita enter, lalu kita juga masukkan untuk IP yang ingin kita promosikan, yaitu di sini dia akan menggunakan ini network 10.10.10.0. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya output, yaitu NIC-port 10.10.1. Bahwasanya di sini untuk network 10.10.0 itu sudah digunakan ataupun sudah ada di router 2-nya. Jadi untuk IP ini dia menandakan NIC-port ataupun sudah menjadi tetangga dari router 2-nya. Nah, di sini kita bisa cek saja dengan komen show IP NIC-port. Oke, di sini show IP AEGRP NIC-port. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini memang sudah ada ya teman-teman untuk network 10.0. Di sini dia sudah menjadi tetangga dari router 2-nya, yaitu yang ini. Jadi router 1 ini sudah menjadi tetangga dari router 2-nya ataupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah untuk mempromosikan yang 10.0. Sekarang kita lanjut untuk mempromosikan yang 192.168.20.0 yang mengarah ke PC 2-nya ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.20.0. Kemudian kita enter. Kita sudah mempromosikan network di masing-masing routernya. Sekarang kita coba cek di router 2-nya show IP root, kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada teman-teman. Kita bisa fokus yang D. Nah, di sini sudah ada teman-teman untuk 192.168.10.0 untuk IP yang mengarah ke sini, yang mengarah ke PC 2-nya, network yang ini teman-teman, yang berada di gig 0/1. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat bahwasanya ini keterangannya adalah D. Nah, D itu merupakan AEGRP teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini di atas D adalah AEGRP, jadi bukan dynamic ya teman-teman. Nah, lalu kenapa di sini kita tidak menggunakan lambang E saja? Nah, karena di sini untuk E sendiri itu dia sudah digunakan teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cari. Nah, untuk E itu dia sudah dipakai oleh EGP. Jadi untuk E itu keterangannya adalah EGP. Maka dari itu di sini untuk AEGRP itu kita menggunakan keterangan D ataupun AEGRP. Nah, kita coba cek juga di router satunya. Saya buka router 1. Di sini kita enter, lalu kita ketikkan show IP root. Dan kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada yang D. Nah, di sini sudah ada untuk yang AEGRP 20.0, yaitu yang mengarah ke PC 2-nya, yaitu network yang berada di gig 0/1 router 2-nya teman-teman, yang mengarah ke PC 2-nya. Nah, padahal di sini tadi itu di router satunya kita tidak menambahkan ya teman-teman untuk network yang 192.168.20.0. Tapi di sini sudah langsung otomatis ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan dynamic routing. Nah, di sini juga kita coba untuk tes ping. Nah, kita akan coba untuk tes ping dari PC 1 ke PC 2. Saya akan coba CMD saja atau command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168.20.2. Kemudian kita enter. Kita tunggu teman-teman. Untuk awalan pasti dia akan timeout, tapi di sini kalian perhatikan dia akan replay from dan juga akan TTL. Nah, saya coba hubungkan atau saya akan coba untuk kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, oke, di sini sudah successful teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan AEGRP 2 router. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu setup topologi 3 router. Nah, setelah tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan AEGRP dengan 2 router, sekarang kita akan melakukan setup topologi untuk 3 routernya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan routernya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan seperti tadi, yaitu 2911. Kemudian saya juga akan menambahkan untuk PC-nya. Di sini dia akan menjadi PC 3. Nah, lalu di sini saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically seperti biasa. Saya akan menggunakan kabel yang ini. Saya akan hubungkan dari router 2 ke router 3. Kemudian saya akan hubungkan juga dari router 3 ke PC 3-nya. Nah, untuk topologinya akan seperti ini. Saya akan coba untuk membuat not IP-nya. Mungkin saya akan percepat saja ya teman-teman. Nanti kalian bisa ikuti saja untuk IP yang akan saya gunakan. Nah, oke, di sini untuk IP yang akan saya gunakan itu dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah,
Oke, di sini untuk node IP dan topologi 3 routernya sudah. Sekarang kita akan lanjut untuk memasang IP di masing-masing routernya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai dari router 2-nya terlebih dahulu. Di sini dia nambah satu interface, yaitu yang berada di gig 0/0 yang mengarah ke router 3-nya dengan IP 10. Mohon maaf, dengan IP 20.1. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface-nya, interface gig 0/2. Kemudian kita ketikkan IP add 20.20.20.1. Untuk subnet max-nya adalah 255.255.0. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini belum aktif. Kenapa? Karena di router 3-nya belum kita konfigurasikan. Lanjut, kita konfigurasikan di router 3-nya. Lalu CLI, di sini kita ketikkan no, kemudian en dan conft. Lalu kita ketikkan, kita akan masukkan untuk interface yang mengarah ke router 2-nya terlebih dahulu, yaitu gig 0/0. Kalian bisa sesuaikan. Kemudian kita masukkan untuk IP-nya. Di sini dia menggunakan 20.2. 20.20.20.2. Subnet max-nya adalah 255.255.0 karena dia menggunakan /24 ya teman-teman di sini. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif. Kita lanjut untuk mengarah yang ke PC 3-nya. Dari router ke PC 3. Di sini dia menggunakan gig 0/1. Kita exit. Lalu kita masuk gig int gig 0/1. Lalu kita masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.30.1, subnet max-nya 255.255.0. Nah, di sini untuk 30.1 itu yang ini teman-teman. Nah, ini tuh akan menjadi gateway. Nah, jadi ini tuh dia akan menjadi gateway dari PC 3-nya. Kemudian kita enter dan kita aktifkan dengan no shutdown. Di sini masih merah, kita bisa aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Nah, oke, di sini untuk interface-nya atau untuk semua interface-nya itu sudah up semua. Sekarang kita lanjut untuk pasang IP di PC 3-nya. Kita buka desktop IP config. Di sini dia akan menggunakan 192.168.30.2, mohon maaf 30.2. Kemudian subnet max-nya adalah 255.0 dan untuk default gateway-nya itu kita akan menggunakan 192.168.30.1 yang sebelumnya sudah kita pasang di router yang arah gig 0/1 yang mengarah PC 3-nya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang di sini semua IP atau semua perangkat itu sudah memiliki IP-nya masing-masing. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk setup topologi 3 router. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu konfigurasi AEGRP 3 router. Nah, setelah tadi kita sudah setup topologi untuk perangkat 3 routernya, sekarang kita akan mengkonfigurasikan untuk AEGRP-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan untuk AEGRP-nya hanya yang berada di router 2 dan router 3-nya saja. Kenapa? Karena di sini untuk router 2 itu dia nambah network baru teman-teman, yaitu yang gig 0/2 yang mengarah router 3 dengan IP atau dengan network 20.20.20.1. Jadi karena dia nambah network baru, maka kita perlu konfigurasikan di router 2-nya. Nah, karena di sini di router 1 itu dia tidak nambah network baru, maka kita tidak perlu ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan AEGRP lagi di router 1-nya. Jadi kita akan mengkonfigurasikannya di router 2 dan router 3-nya saja. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita mulai dari router 2. Di sini kita bisa enter, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan router AEGRP, kemudian 10. Nah, 10 ini angkanya harus sama seperti yang sudah saya bicarakan di sini. Untuk angkanya harus sama karena agar nantinya dia langsung dynamic. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan untuk network yang akan kita promosikan. Nah, di sini yang akan kita promosikan adalah yang ini 20.0. Jadi kita ketikkan untuk networknya adalah 20.0. Oke, kita enter. Jadi kita sudah mempromosikan untuk yang network 20.0 yang mengarah router 3-nya. Sekarang kita lanjut yang berada di router 3-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan router AEGRP 10. Di sini untuk angkanya harus sama seperti sebelum-sebelumnya agar dia langsung menjadi dynamic. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita langsung promosikan saja untuk IP atau untuk network yang dimiliki oleh router 3-nya dengan komen network
kita akan promosikan yang arah router 2-nya terlebih dahulu, yaitu yang 20.20.20.2. Kita ketikkan di sini, kita gunakan network yaitu 20.20.0, kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ada keterangan NIC port bahwasanya untuk 20.20.0 itu sudah menjadi NIC port dari router 3-nya. Nah, kita bisa cek saja show IP AEGRP NIC port. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ya, di sini benar sudah ada untuk network atau IP yang 20.1, karena di sini dia itu sudah menjadi NIC port ataupun tetangganya. Nah, di sini untuk yang 20.0 itu sudah, sekarang kita promosikan untuk yang mengarah ke PC 3-nya, yaitu yang 30.0. Kita ketikkan network 192.168.30.0. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan AEGRP-nya. Nah, saya akan coba cek di router 2-nya. Nah, di sini saya akan coba cek di router 2-nya. show IP AEGRP NIC port. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada jalur yang 20.2, yaitu yang arah ke router 3-nya, dan di sini juga sudah ada jalur yang 10.1, teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 1-nya. Nah, teman-teman, di sini ketika kita menggunakan static routing, ketika kita menambahkan router 3, itu nantinya di router 1-nya itu harus kita konfigurasikan agar router 1 ini tahu jalur yang mengarah ke router 3-nya. Nah, tapi kalau di dynamic routing itu hanya 2 router saja, teman-teman, yang harus kita konfigurasikan, yaitu router yang baru kita tambahkan, yaitu router 3, dan router yang langsung terhubung atau router yang berdekatan dengan router 3-nya, yaitu di sini router 2. Jadi untuk router-router yang lain itu kita tidak perlu untuk mengkonfigurasikannya lagi, teman-teman. Nah, karena apa? Karena di sini untuk router 3 itu dia sudah mengadvertise connected network atau sudah mempromosikan networknya ke router 2. Nah, kemudian router 2 juga dia akan mempromosikan networknya ke router 1. Nah, begitulah seterusnya, teman-teman. Jadi nantinya di router 1 itu dia akan secara otomatis atau akan secara auto mengenali network yang berada di router 3-nya, baik yang 20.0 dan juga yang 30.0. Nah, kita bisa cek saja di router 1-nya. Kita bisa enter EN, kita ketikkan show IP route, dan kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk yang D. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada yang 20.0, yaitu yang mengarah ke router 3, dan di sini juga sudah ada yang 30.0 yang mengarah ke PC 3. Di sini sudah ada, teman-teman, padahal kita tidak mengkonfigurasikan untuk IP atau untuk network yang mengarah ke sini. Nah, di sini kita akan coba cek untuk yang berada di router 3-nya. Kita coba cek. Di sini kita show IP route, dan kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini juga sudah ada, yaitu yang mengarah ke router 1-nya, yaitu yang ini 10.10.0. Kemudian di sini juga sudah ada 192.168.10.0 yang mengarah ke PC 1-nya. Jadi di sini tuh akan langsung secara otomatis mengenali networknya, ya, teman-teman. Baik router 3 mengenali router 1 ataupun router 1 mengenali router 3-nya. Nah, sekarang kita coba saja untuk tes koneksi apakah dia sudah berhasil. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini masih in progress. Memang untuk awalan pastinya seperti itu. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, sudah successful, teman-teman. Kita coba lagi, misalkan dari PC 2 ke PC 3. Nah, successful. Kita coba dari PC 3 ke PC 1. Oke, di sini juga sudah successful. Kita coba dari PC 3 ke PC 1. Mohon maaf, ke PC 2. Nah, oke, sudah successful. Artinya di sini kita sudah berhasil, teman-teman, untuk mengkonfigurasikan AEGRP 3 router. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-7, yaitu setup topologi VLAN. Nah, di sini kita akan menyiapkan untuk topologi VLAN-nya, ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah switch. Nah, di sini kita klik, lalu yang ini kita akan menggunakan switch yang 2960 saja. Saya akan taruh di sebelah sini. Lalu di sini saya akan ganti namanya, dia akan menjadi PC. Mohon maaf, akan menjadi switch 1. Lalu saya akan tambahkan 2 PC. Nah, di sini dia akan menjadi PC 4. Lalu di sini dia akan menjadi PC 5. Nah, saya akan coba dekatkan lagi. Oke, mungkin dia akan menjadi seperti ini. Kemudian saya akan hubungkan dengan kabel yang automatically seperti biasa. Saya akan hubungkan dari router 3 ke switch 1. Kemudian dari switch 1 saya akan hubungkan ke PC 4. Dan dari switch 1 saya akan hubungkan ke PC 5. Nah, oke.
dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan coba kelompokkan untuk fill-nya. Di sini saya pilih yang fill color. Di sini untuk warnanya misalkan saya akan menggunakan warna hijau. Nah, oke. Saya akan menggunakan warna hijau untuk di sini. Kemudian saya akan menggunakan warna biru untuk di sini. Nah, oke. Kemudian saya akan coba untuk tuliskan note-nya. Mungkin kalian coba ikuti saja untuk note yang akan saya gunakan ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk note IP yang akan saya gunakan akan menjadi seperti ini. Di sini untuk VLAN 40 itu dia adalah PC 4. Kemudian untuk VLAN 50 itu adalah PC 5-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk IP yang akan kita gunakan di VLAN 40 adalah 192.168.40.1 dan untuk VLAN 50 itu kita akan menggunakan IP 192.168.50.1. Kemudian di sini untuk router 3 yang mengarah ke switch itu dia juga memerlukan IP ya, teman-teman, yaitu yang berada di gig 0/2. Di sini kita akan menggunakan IP 30.30.1 /nya adalah 24. Nah, sekarang kita akan lanjut atau langkah yang pertama itu kita akan membuat VLAN di switch-nya. Kemudian kita akan memasukkan untuk interface tersebut ke dalam VLAN-nya. Kita langsung pergi ke switch, lalu CLI, kita enter EN dan conft. Lalu kita buat VLAN 40, kita enter, kita exit, dan kita buat lagi VLAN 50. Kemudian saya coba cek do show VLAN brief. VLAN brief. Enter. Nah, oke, di sini sudah terbuat untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan interface ke dalam VLAN-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk VLAN 40-nya terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan untuk interface-nya FA0/2. Di sini untuk PC 4 itu dia menggunakan FA02, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses. Karena di sini dari switch ke PC, jadi menggunakan mode akses. Kemudian switch port akses yaitu VLAN 40. Di sini dia akan tergabung ke VLAN 40 untuk PC 4 ya teman-teman. Kemudian kita enter, kemudian kita exit. Nah, kita lanjut untuk memasukkan PC 5 ke VLAN 50-nya. Kita gunakan interface FA0/3. Kalian bisa sesuaikan saja. Di sini saya menggunakan 03. Kita enter, lalu switch port mode akses atau kita singkat dengan SWMA. Kemudian switch port akses VLAN 50. Oke, 50. Kemudian kita enter dan kita cek do show VLAN brief. Enter. Nah, oke, di sini sudah ada. Untuk 40 itu sudah ada untuk interface-nya atau portnya yaitu yang FA0/2, dan untuk FA0/3 itu dia sudah masuk ke dalam VLAN 50-nya. Nah, kemudian juga di sini kita akan coba terangkan teman-teman, karena di sini dari switch ke router kita juga perlu untuk terangkan yaitu yang FA0/1. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface FA0/1, kita enter, lalu switch port mode terang kita singkat dengan M dan T, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini masih merah. Kenapa? Karena di router 3-nya yang gig 0/2 yang mengarah switch 1 itu belum kita konfigurasikan atau belum kita masukkan untuk IP-nya. Maka dari itu di sini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kita buka router 3-nya. Di sini kita exit. Lalu kita bisa ketikkan INT gig 0/2. Kalian bisa lihat. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat gig 0/2 yang mengarah ke switch satunya. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan untuk IP-nya IP at 30.30.30.1, lalu kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini belum menyala atau belum up, maka kita aktifkan dengan no shutdown, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah menyala atau sudah up ya teman-teman. Kemudian kita juga lanjut untuk memasukkan atau membuat sub interface di router 3-nya. Jadi kita akan membuat sub interface VLAN 40 dan juga VLAN 50. Langsung saja kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan saja INT gig 0/2 2.40, yaitu di sini kita akan membuat sub interface 40. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan encapsulation.1q 40.
Artinya di sini untuk interface gig 0/2.40 atau sub interface gig 0/240 itu dia akan memasukkan atau akan dimasukkan ke dalam VLAN 40-nya. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan untuk IP atau untuk gateway yang akan digunakan. Nah, di sini kita ketikkan IP at 192.168.40.1 untuk subnet max-nya 255.255.0. Kemudian kita enter. Lalu kita exit dan kita masukkan untuk VLAN 50-nya. Kita ketikkan int gig 0/2.50 atau sub interface 50. Kita enter. Lalu bisa kita ketikkan seperti tadi encapsulation.1q50. Artinya di sini kita akan membuat agar sub interface 50 ini masuk ke dalam VLAN 50-nya. Kita enter dan kita masukkan untuk IP-nya. IP at 192.168.50.1, subnet max-nya 255.255.255.0 karena dia menggunakan /24. Kemudian kita enter. Kemudian saya akan coba cek dengan show IP interface brief. Oke, kita enter. Nah, oke. Di sini untuk yang gigabyte atau yang gig 0/2, di sini dia sudah ada untuk IP-nya yaitu 30.1 dan di sini juga sudah ada untuk sub interface-nya yaitu sub interface 40 dan juga 50. Nah, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk pasang IP di masing-masing PC-nya. Kita mulai dari PC 5. Kita desktop IP config. Kita masukkan untuk IP-nya 192.168.50.2. Karena di sini untuk 1 itu dia sudah digunakan untuk default gateway-nya. Jadi di sini kita menggunakan IP-nya adalah 2, teman-teman. Nah, barulah di sini untuk default gateway-nya itu kita masukkan yang 50.1 yang sebelumnya kita pasang di sub interface 50. Nah, oke. Di PC 5 sudah. Sekarang lanjut di PC 4. Desktop IP config. Di sini juga sama, dia akan menggunakan 40.2 karena untuk yang 40.1 itu sudah kita jadikan sebagai gateway ya teman-teman. Maka dari itu untuk yang 40.1 itu tidak bisa kita gunakan lagi sebagai IP karena dia sudah kita jadikan sebagai default gateway. Nah, oke. Di sini untuk semua PC sudah mendapatkan IP-nya masing-masing dan semua perangkatnya juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, saya akan coba untuk kirim paket misalkan. Di sini saya coba delete. Saya akan coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Nah, oke, di sini ternyata masih violet. Kita coba lagi. PC 4 ke PC 5. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba juga misalkan dari PC 3, dari PC ini ke PC sini. Nah, PC 4. Nah, oke, di sini juga sudah successful, teman-teman. Nah, lalu bagaimana di sini ketika PC 1 dan PC 2 itu mereka ingin berkomunikasi dengan PC yang berada di VLAN 40 dan juga VLAN 50-nya. Nah, pastinya di sini belum bisa ya, teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasikan untuk dynamic routing-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 atau pembahasan yang terakhir mengenai konfigurasi EIGRP VLAN. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk konfigurasikan agar nantinya PC 1 dan PC 2 itu bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di VLAN 40 dan juga VLAN 50-nya. Dan di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan EIGRP di router 3-nya. Jadi di router 3 itu kita akan mempromosikan atau advertise yang IP yang 192.168.40.0 dan juga 50.0 ataupun network yang berada di VLAN 40 dan juga 50-nya. Kita konfigurasikan di router 3. Kita exit terlebih dahulu. Nah, seperti sebelumnya di sini kita ketikkan router EIGRP. Lalu untuk angkanya 10 yaitu harus sama agar dia langsung bisa dynamic. Kemudian kita enter dan kita bisa promosikan atau advertise untuk networknya. Nah, di sini kita akan advertise terlebih dahulu untuk network yang 30.1 teman-teman. Karena di sini kita belum mengadvertise untuk yang ini. Kita bisa ketikkan saja 30.0 karena di sini kita menggunakan network. Lalu kita juga advertise atau promosikan yang VLAN 40. Kita ketikkan 192.168.40.0 agar nantinya router-router yang lain itu bisa mempromosikan IP yang berada di VLAN 40 agar nantinya semua PC itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita lanjut untuk promosikan yang berada di VLAN 50. Kita tinggal ganti saja menjadi 50. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan coba cek show IP route. Kita cek.
Nah, oke, di sini sudah ada. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah ada untuk yang 30.0 dan di sini juga sudah ada yang 30. Saya akan coba spasi. Nah, oke, di sini sudah ada yang 50 dan di sini juga sudah ada yang 40. Jadi nantinya di sini untuk network yang berada di VLAN 40 dan VLAN 50 itu akan dipromosikan ke VLAN-VLAN lainnya yang terhubung ke router 3-nya, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek saja. Kita coba cek di router 1 misalkan. Kita coba cek en show IP route. Kita enter. Nah, kita ketikkan spasi. Kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk VLAN 40 yaitu 40.0 dan di sini juga sudah ada untuk VLAN 50 yaitu 50.0. Kemudian di sini juga sudah ada untuk yang 30.0. Kalian bisa lihat di sini sudah ada yang 30.0 yaitu yang ini. Jadi di sini sudah dipromosikan. Kemudian kita lanjut cek di router 2-nya apakah dia sudah ada. Conft, mohon maaf, di sini kita bisa langsung cek saja show IP route. Kita spasi. Nah, oke, di sini juga sudah ada untuk yang VLAN 40 dan juga VLAN 50-nya. Nah, oke, di sini sudah ada ya, teman-teman. Padahal kita itu tidak mengkonfigurasikannya, baik itu di router 1 maupun di router 2-nya. Tapi secara otomatis langsung ada untuk jalur atau networknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi atau kegunaan dari Dynamic Routing AEGRP. Nah, karena di sini untuk jalurnya sudah ada semua, sekarang kita akan coba kirim paket. Di sini saya delete terlebih dahulu. Saya akan coba kirim paket. Nah, oke, di sini kita coba untuk kirim paket, teman-teman. Apakah mereka sudah bisa saling berkomunikasi? Kita coba dari PC 1 misalkan ke PC 4 yang berada di VLAN 40. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba sebalikannya. Nah, dari PC 4 ke PC 1. Nah, oke, di sini juga sudah successful. Kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba kebalikannya. Nah, di sini juga pastinya sudah successful ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, oke, saya coba lagi. Misalkan dari PC 1 ke PC yang berada di VLAN 50. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil. Nah, oke, jadi di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman, untuk mengkonfigurasikan AEGRP pada VLAN. Nah, oke, di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan Dynamic Routing AEGRP. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.